Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita memasuki pertemuan yang pertama di semester genap. Materi yang akan kita pelajari pada bab pertama adalah tentang sistem organisasi kehidupan. Apa sih organisasi kehidupan? Oke, sebelum kita lanjut, perlu kalian ketahui, di dalam ilmu biologi ada yang namanya salah satu cabang ilmu disebut sitologi. Sitologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sel, artinya mempelajari tentang sel. Karena apa? Karena secara umum setiap makhluk hidup, setiap organisasi, setiap makhluk hidup yang hidup dan berkehidupan itu terdiri dari satu jenis sel, satu unit struktur fungsional yang disebut sel. Kemudian sel tersebut akan berkembang, bisa menjadi jaringan, organ, sistem organ, dan bisa menjadi individu ya, atau makhluk hidup. Oke, kita akan memasuki sel. Sel itu apa sih? Jadi yang pertama kali mengamati adalah ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana dan melihat adanya ruangan kecil yang berderet ya. Kalian bisa lihat di gambar yang B ya, ini yang bulat. Itu adalah gambar dari penampakan sel gabus, bahwa terdapat ruangan-ruangan kecil. Nah, ruangan-ruangan kecil itu dinamakan sel oleh Robert Hooke. Kemudian, pada tahun 1839, ada ilmuwan bernama Matthias Seiden dan Thomas Swan. Mereka mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan hewan. Kemudian, ilmuwan tersebut mengamati bahwa tumbuhan dan hewan juga tersusun dari sel. Berdasarkan pengamatannya, mereka menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun organisme. Setiap sel yang hidup mempunyai membran dan cairan yang disebut sitoplasma. Selain memiliki membran dan sitoplasma, setiap sel juga memiliki yang namanya inti atau biasa disebut dengan nukleus. Nah, ada juga penggolongan bahwa ada atau tidaknya inti sel di dalam setiap makhluk hidup. Terbagi menjadi dua, yaitu prokariota dan eukariota. Prokariota ini merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah organisme bakteri dan alga biru. Yang selanjutnya adalah eukariota. Eukariota ini memiliki membran inti. Contohnya adalah sel hewan, sel tumbuhan ya, dan termasuk juga manusia, termasuk fungi ya, protista ya. Oke, selanjutnya sel. Nah, sel juga merupakan organisme bersel tunggal ya, disebutnya uniseluler. Jadi ada uniseluler, ada multiseluler. Uniseluler yang pertama contohnya adalah bakteri dan protista. Jadi seluruh kegiatan makhluk hidup, kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri. Ya. Itu bersel tunggal. Misalnya kegiatannya apa sih? Kegiatan bernafas, makan, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan bergerak. Semua dilakukan oleh sel itu sendiri. Ya. Ini ada contoh gambarnya ya.
Contoh dari gambar protista. Yang selanjutnya adalah organisme bersel banyak atau biasa disebut multiseluler. Contohnya adalah manusia dan tumbuhan. Nah, di dalam organisme multiseluler ini terdapat pembagian tugas pada sel-sel yang menyusunnya. Misalnya, ada sel-sel yang bertugas mencerna makanan, bergerak, mengeluarkan zat sisa, dan berkembang biak. Oleh karena itu, tubuh organisme multiseluler mempunyai berbagai macam organ. Misalnya ada organ pencernaan makanan, pernafasan, reproduksi, dan indera. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang struktur sel. Ya. Organisme yang beraneka ragam pada dasarnya memiliki struktur sel yang hampir sama. Secara umum, sel tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma sendiri terdiri dari sitoplasma dan organel-organel sel. Organel itu merupakan bagian sel yang berfungsi khusus. Jadi dia memiliki fungsi tertentu ya. Nah, di sini ada gambar dari contoh sel hewan dan sel tumbuhan. Yang berwarna hijau ini adalah contoh gambar dari sel tumbuhan dan yang berwarna merah ini adalah contoh dari sel hewan. Di dalam sel tersebut sudah jelas bentuknya berbeda ya. Kemudian organel-organel sama, namun ada beberapa organel yang dimiliki sel hewan tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Ada pula yang dimiliki oleh sel hewan namun tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Ada juga yang sama ya, sama-sama memiliki organel tertentu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang organel sel, tentang membran sel. Kalian bisa lihat di gambar, ini adalah gambar dari membran sel. Membran sel ini tersusun atas fosfor, lipid, karbohidrat, dan protein. Berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang masuk dan yang mau keluar ke dalam sel. Sifatnya semi permeabel, artinya hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu, ya. Yang kedua ada sitoplasma. Di samping kalian ada gambar sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan ya, berbentuk cairan. Mengandung protein, lemak, karbohidrat, dan zat-zat organik lainnya. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat metabolisme sel dan tempatnya organel-organel lain. Selanjutnya adalah nukleus. Nukleus ini yang paling penting banget. Dia adalah intinya karena dia terdapat kromosom. Kromosom ini untuk pembawa sifat keturunan yang berfungsi sebagai pengatur dari keseluruhan kegiatan sel. Selanjutnya adalah mitokondria. Gambar mitokondria seperti kacang ya, tapi dalamnya ada saluran-saluran. Ya, berkelok-kelok. Jadi ciri khasnya adalah saluran berkelok-kelok. Berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Jadi semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak pula mitokondrianya. Yang selanjutnya adalah ribosom. Ribosom ini berbentuk butiran-butiran ya. Nah, ribosom ini ada yang menempel pada retikulum endoplasma dan ada pula yang bergerak bebas di dalam sitoplasma. Fungsinya untuk sintesis protein. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma yang tadi saya sebutkan. Ada juga ribosom yang menempel di dalam di dinding-dinding retikulum endoplasma.
Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, ada yang kasar dan halus. Retikulum endoplasma kasar ini yang ditempeli oleh ribosom ya, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsinya adalah membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi ini seperti kantung yang bertumpuk-tumpuk ya. Fungsinya adalah menyalurkan organel yang membutuhkan. Menyalurkan hasil yang retikulum endoplasma dibungkus ya. Di sini kemudian disalurkan. Dan ada lisosom. Lisosom ini berisi enzim-enzim. Fungsinya untuk mencerna zat sisa dan menghancurkan organel sel yang sudah mati. Lisosom ini cuma terdapat pada sel hewan, artinya di sel tumbuhan dia tidak ada. Selanjutnya adalah sentriol. Sentriol ini hanya ditemukan sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel. Hanya ditemukan pada sel hewan. Selanjutnya ada vakuola. Nah, vakuola ini artinya ruangan sel ya. Biasanya pada sel tumbuhan, artinya di sel hewan tidak ada. Vakuola ini pada protozoa khususnya ya. Protozoa terbagi menjadi dua, ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Kalau pada vakuola makanan, dia fungsinya buat mencerna makanan. Kalau vakuola kontraktil buat pengeluaran atau zat sisa. Ekskresinya berarti di vakuola kontraktil. Itu khusus di protozoa. Selanjutnya adalah plastida. Nah, kalau kita tahu, tumbuhan itu mengandung kloroplas. Di mana kloroplas berada? Kloroplas ada di dalam plastida. Kloroplas itu adalah zat warna atau zat hijau daun yang mengandung klorofil. Sering dengar kan kata-kata klorofil? Klorofil itu adalah zat hijau daun. Berfungsi dalam proses fotosintesis ya. Selanjutnya adalah dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Di sel hewan tidak ada. Fungsinya dinding jelas untuk melindungi sel ya dan mempertahankan bentuk tumbuhan, bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah.